Saat ini kan orang baru ribut tentang dedolarisasi. Ada yang tanya sama saya tuh nasibnya dolar tuh gimana Pak Daud gitu. Ini kan analisa secara makroekonomi dunia. Suatu negara untuk bisa menjadi mata uang diterima internasional itu ada syaratnya. Pertama, negara itu harus demokrasi. Dan yang kedua, kepastian hukum yang tetap. Kepastian Ketiga, hukum yang tetap. Terbuka di sini baik data maupun informasi maupun secara global itu terbuka semua. Jadi secara teknologi, secara kapasitas untuk memenuhi standar itu harus terbuka semua. Dan yang keempat, itu harus betul-benar presidennya itu presiden yang terpilih secara demokrasi juga. Jadi misalnya gini, suatu negara kalau tertutup, sekalipun ada sumber daya alam yang luar biasa, tetapi tidak demokrasi, tertutup, dan tidak ada kepastian hukum, maka mata uangnya susah untuk diterima untuk dunia internasional. Karena tertutup, dan tidak ada demokrasi, dan tidak ada kepastian hukum. Seperti Korea Utara, itu sampai kiamat tidak bisa uangnya diterima menjadi mata uang seluruh dunia. Nah misalnya sekarang kan gini, mau menciptakan mata uang untuk internasional, itu tidak mudah. Kalau negaranya tidak demokrasi, tidak ada kepastian hukum, nah dan tidak terbuka, susah. Misalnya presidennya besok jadi presiden, tiba-tiba turun lagi jadi perdana menteri jadi presiden, seenak-enaknya sendiri gitu. Nah, menciptakan mata uang. Nah setelah itu tiba-tiba mati, bubar. Presidennya seumur hidup. Wah, presiden ini dengan presiden ini, nah negaranya tidak demokrasi, tidak terbuka. Nah, tidak ada kepastian hukum. Nah, langsung bikin seenaknya sendiri apa tuh peraturan-peraturan. Nah, tiba-tiba mati salah satu. Mati. Bubar. Nah, jadi untuk menjadi mata uang internasional itu tidak mudah. Dan harus ada standarnya semua. Dan teknologi informatika, informasi itu terbuka semua. Iya Pak. Tidak ditutupin. Nah baru bisa ada kepastian hukum. Iya. Kalau negara seperti Korea Utara mau menciptakan uang dengan negara ini, nama uangnya ini, nah, tiba-tiba dia mati, bubar. Iya. Bagaimana menjadi mata uang internasional? Untuk mata uang di negaranya atau dengan negara tertentu bisa, tapi internasional susah. Tidak bisa. Karena bukan negara demokrasi. Dan uang adalah kedaulatan suatu negara. Mata uang yang kuat dari suatu negara mencerminkan tingkat kepercayaan penduduknya dan tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap negara tersebut. Hal ini dimungkinkan bila suatu negara memiliki tingkat demokrasi yang baik. Sehingga sebuah kesalahan dalam kebijakan publik bisa dikoreksi dengan cepat. Bayangkan kalau tidak ada demokrasi, kesalahan dalam kebijakan publik lebih sulit dikoreksi karena sudah karakter manusia untuk tidak mau dikritik di depan umum. Uang suatu negara juga kuat
bila suatu negara memiliki keterbukaan terhadap dunia luar. Misalnya dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini. Bayangkan bila suatu negara tidak boleh berdagang satu sama lain. Bila ada kebijakan publik yang demikian, bisa dipastikan bahwa negara tersebut akan terbelakang meskipun memiliki sumber daya alam yang bagus dan banyak. Patut dicatat bahwa dalam masyarakat tertutup karena tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, maka bisa dipastikan bahwa tingkat inovasi dan kreativitas sangat rendah karena tidak bisa dijual belikan dengan dunia luar. Nah, tidak kalah pentingnya adalah sistem hukum yang memadai dan dapat dipercaya. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin kalau tidak ada kepastian hukum, ada tingkat kepercayaan satu sama lain dengan pihak internal atau eksternal luar negeri. Sistem hukum yang memadai itu tidak mungkin ada bila tidak ada demokrasi. Kesimpulannya, demokrasi yang benar itu sangat diperlukan negara agar rakyatnya sejahtera. Ini ditandai dengan kuatnya mata uang, keterbukaan ekonomi yang didukung oleh inovasi dan kreativitas, serta sistem hukum yang memadai. Nah, terkait dengan kuat mata uang suatu negara ya, yang bisa dikatakan secara praktis adalah bahwa bila misalnya dolar yang masuk itu lebih banyak daripada yang keluar, maka bisa dipastikan bahwa mata uang negara tersebut kuat. Ini seperti rumah tangga dalam peribahasa besar pasak daripada tiang. Bila pengeluaran rumah tangga impor dan dolarnya keluar karena uang dolar yang diperoleh diinvestasikan atau dibelanjakan di luar negeri dalam tingkat negara lebih besar daripada pemasukan rumah tangga atau ekspor dan pemasukan dolar karena investasi dari luar negeri di pasar modal atau di pabrik atau ada pinjaman dalam mata uang asing yang diberikan ke negara atau swasta, maka mata uangnya melemah. Itu patut dicatat bahwa masuknya dolar ke suatu negara melalui investasi asing atau pinjaman untuk swasta maupun negara tergantung tingkat kepercayaan luar negeri. Kesimpulannya adalah demokrasi yang benar itu sangat diperlukan negara agar rakyatnya sejahtera, ditandai dengan kuatnya mata uang, keterbukaan ekonomi yang didukung oleh inovasi dan kreativitas, serta sistem hukum yang memadai. Untuk lepas dari dolar Amerika, itu perlu waktu yang lama dan sulit. Yang tahu itu hanya Tuhan. Karena kalau misalnya negara ini bikin mata uang, kalau negara itu bukan negara demokrasi dan tidak ada keterbukaan dan tidak inovasi dan tidak ada kepastian hukum, nah tiba-tiba ada salah satu yang mati, nah repot. Karena nilai mata uang tergantung kepercayaan publik, kepercayaan dunia internasional.